Vaksin PCV adalah vaksin berisi protein konjugasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit akibat infeksi bakteri pneumococcus atau Streptococcus pneumonia. Itu bakteri yang menyebabkan penyakit pneumococcus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan vaksin PCV. Sesuai dengan namanya, vaksin PCV atau disebut juga vaksin pneumococcus dapat melindungi tubuh dari infeksi bakteri pneumococcus. Infeksi ini diakibatkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia yang dapat mengakibatkan meningitis pneumonia dan septikemia atau infeksi berat, serta kerusakan permanen pada otak juga dapat menimbulkan kematian. Bakteri ini tinggal di dinding hidung dan di bagian belakang tenggorokan, yang dalam jumlah banyak dapat menyebabkan infeksi saluran telinga tengah, saluran pernafasan, meningitis, serta infeksi rongga sinus. 30% bakteri ini resisten terhadap antibiotik, serta dapat tersebar melalui kontak fisik, batuk, dan bersin. Saat ini di Indonesia memiliki 2 tipe vaksin PCV. Yang pertama, vaksin PCV13 dan yang kedua, vaksin PPSP23. Di mana vaksin ini memiliki kegunaannya masing-masing. Untuk vaksin PCV13 biasanya digunakan untuk bayi dan lansia. Juga dapat diberikan kepada orang yang memiliki penyakit kronis. Vaksin PCV13 ini diberikan kepada bayi dengan dosis primer, yaitu pada umur 2, 4, dan 6 bulan. Untuk vaksin PPSP23 biasanya diberikan kepada orang dewasa atau anak di atas 2 tahun untuk mengoptimalkan tubuh sehingga dapat menurunkan orang yang terkena penyakit pneumococcus. Atau patologi dari penyakit ini yaitu yang pertama ada amnesis. Amnesis menunjukkan gejala sebagai berikut, yaitu demam, batuk, sesak napas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari vaksin PCV. Pneumococcus yang berikatan dengan RPAF diinternalisasi dan bermigrasi menuju vakuola. Bakteri ini mengalami variasi fase spontan yang ditandai dengan berubahnya bentuk morfologi koloni. Bentuk awal diadaptasi oleh nasofaring yang menampilkan sedikit kapsul dan lebih banyak adesin. Perubahan bentuk mempunyai lebih banyak jumlah kapsul yang menyebabkannya lebih antifagositik dan cocok untuk masuk ke peredaran darah. Ketika bakteri ini mencapai peredaran darah, potensi progresif pneumococcus dengan septikemia. Invasi ke ruang subarachnoid berhubungan dengan kemampuan pneumococcus dalam berikatan dengan RPAF sel endotel di vaskuler cerebral oleh CBPA. Toksin pneumococcus seperti pneumolisin juga berkontribusi dalam potensi meningitis. Baik, yang selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit pneumonia tadi. Patofisiologinya yaitu melibatkan peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dalam keadaan normal, tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme pada paru karena mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan saluran napas dan paru antara lain pertahanan mekanisme bulu hidung dan konka untuk menyaring partikel besar agar tidak mencapai saluran napas bawah. Refleks muntah dan batuk untuk mencegah aspirasi.
refleks muntah dan batuk untuk mencegah aspirasi. Yang kedua itu, dan yang ketiga ada flora normal menghalangi pertumbuhan bakteri yang virulensinya lebih kuat. Dan yang keempat ada struktur trakeobronkial yang bercabang-cabang untuk menjebak mikroorganisme. Dan yang terakhir ada mikroorganisme yang berhasil lolos mencapai alveolus akan disingkirkan oleh makrobak alveolar. Ini saya akan menjelaskan etiologi dari vaksin PCV. Vaksin PCV dibuat untuk melindungi diri kita dari infeksi bakteri pneumococcus. Seberapa bahaya sih bakteri pneumococcus untuk diri kita? Bakteri pneumococcus atau disebut juga Streptococcus pneumonia dapat menyebabkan meningitis, pneumonia, dan septikemia. Jika tidak segera ditangani, bisa berujung dengan kematian dan kerusakan permanen pada otak. Karena bakteri Streptococcus pneumonia tinggal pada dinding hidung serta bagian belakang tenggorokan. Kuratif dari vaksin PCV yaitu vaksin ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari bakteri pneumococcus yang berbahaya yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Dan jika telat ditangani akan menyebabkan kematian. Preventif dari vaksin PCV. Yang pertama, kecukupan vaksin merupakan salah satu kebijakan preventif yang diprioritaskan pemerintah daripada kuratif. Yang kedua, PCV adalah vaksin pencegah pneumonia atau radang paru akut dan rotavirus adalah vaksin pencegah diare. Yang ketiga, pemberian vaksinasi dibutuhkan sebagai tindakan preventif yang efektif sebelum terserang penyakit berbahaya. Selanjutnya, efek samping dan kontraindikasi dari vaksin PCV atau pneumococcus. Seperti vaksin lainnya, vaksin PCV juga dapat menimbulkan efek samping sebagai berikut. Yang pertama, mengalami ketidaknyamanan dan kemerahan pada bagian kulit yang disuntik, lalu nyeri di daerah suntikan pasca pemberian vaksin, namun kasus ini sangat jarang ditemukan. Lalu yang selanjutnya, sebagian anak merasakan mengantuk setelah disuntik. Sekitar 30% anak mengalami bengkak pada bagian yang disuntik, 1 dari 3 anak mengalami demam ringan, dan 5% anak mengalami demam tinggi. Yang terakhir, reaksi alergi parah dapat terjadi, tetapi hal ini sangat jarang ditemukan. Ada indikasi dari vaksin PCV. Yang pertama, vaksin tidak dapat mencegah infeksi yang disebabkan oleh serotip atau mikroorganisme berbeda. Lalu, pemberian vaksin harus ditunda pada pasien demam berat akut. Sebagaimana sebuah vaksin injeksi, terapi medis dan supervisi harus disiapkan untuk mengantisipasi reaksi anafilaksis yang mungkin terjadi pada imunisasi, dan tidak dapat menggantikan imunisasi difteri rutin. Penggunaan vaksin pneumococcus conjugate juga tidak dapat menggantikan vaksin pneumococcus polisakarida 23 valen pada anak usia lebih dari 24 bulan. Indikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap lateks atau komponen vaksin termasuk toksoid difteri. Imunisasi juga harus ditunda jika demam atau adanya penyakit akut atau kronis. Yang terakhir yaitu dosis pada vaksin PCV. Injeksi intramuskuler diberikan dengan hati-hati agar tidak mengenai saraf atau pembuluh darah. Lokasi suntik yang disarankan untuk bayi pada bagian anterolateral panggul atau untuk anak pada otot deltoid di lengan bagian atas. Jangan suntikan pada area gluteal. Jangan suntikan secara intradermal, subkutan, atau intravena, karena keamanan dan immunogenitas melalui rute ini belum diketahui dengan pasti. Selanjutnya ada imunisasi primer. Untuk bayi, imunisasi terdiri dari 4 dosis sediaan 0,5 mili. Dosis pertama diberikan pada saat usia 2 bulan. Interval pemberian yang direkomendasikan adalah 4-8 minggu. Dosis keempat harus diberikan pada anak usia 12-15 bulan dan sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dosis ketiga. Don't stay awake for too long, don't go to bed, I'll make a cup